Halo, selamat siang pemirsa, saya Reza Helmi. Inilah seputar iNews Siang. Meski bersertifikat, 10 ruko di Jalan Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan dieksekusi. Pihak tergugat menolak penggusuran 10 unit ruko bersertifikat yang berdiri di atas lahan hampir 13.000 meter persegi. Ratusan aparat diterjunkan untuk mengawal eksekusi lahan seluas 12.930 meter persegi di Jalan Petarani, Panakukang, Makassar. Masa pendukung pihak tergugat memblokade jalan, menolak eksekusi lahan. Sempat terjadi saling serang antara massa dengan polisi, 2 orang provokator ditangkap. Setelah kerusuhan reda, Jurusita PN Makassar melaksanakan eksekusi lahan. Alat berat dikerahkan untuk membongkar 10 ruko yang berdiri di atas lahan sengketa. Sengketa lahan ini terjadi sejak 2018 silam antara pihak Andi Baso Matutu dengan sejumlah pihak. Berbekal surat rincian atau bukti kepemilikan tanah tahun 1950-an, MA memenangkan pihak Andi Baso Matutu. Salah satu pihak tergugat mengklaim telah terjadi kecurangan, apalagi dirinya telah memiliki SHM di atas lahan yang disengketakan. Sulsel, kok ini diterima, sedangkan ini hanya fotokopi. Tidak punya legal standing dari awal. Ini berupa ini doang. Ini perdata pakai ini lagi, dia ganti nih, pakai ini. Berarti dengan 2 rinci yang berbeda? Iya, 2 rinci berbeda. Ya, kita harus mau nggak mau, kita ini hak kami, kita perjuangkan dan kita akan menunjukkan lagi gugatan. Oh, gugat berarti. Pasca eksekusi, beberapa aparat keamanan masih berjaga mencegah munculnya kerusuhan susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Menghindari minibus yang menerobos lampu merah, sebuah mobil menabrak tiang marka jalan di Menteng, Jakarta Pusat dini hari tadi. Akibatnya, seorang penumpang luka parah. Sementara itu, mobil yang menerobos lampu merah kabur. Mobil jenis City Car ini mengalami kerusakan parah pada bagian depan setelah menabrak tiang marka jalan di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat dini hari. Mobil menabrak tiang marka jalan karena pengemudi menghindari sebuah minibus yang menerobos lampu merah dengan kecepatan tinggi. Pengemudi terpaksa banting setir, sedangkan minibus yang menerobos lampu merah langsung melarikan diri. Akibat menabrak tiang marka jalan, penumpang dalam mobil luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Dari arah sana, yang mobil yang ini dari sana, ya. Tuh. Terus yang terobos lampu merah yang Fortuner. Oh, Ini benar hijau dia. oh hijau. Ya. Kaget dia. Iya, kaget dia banting setir kena sini. Oh, nabrak tiang ini ya? Ya, berarti itu kencang lah, paling lari 60 lah paling itu. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pengendara ojek online kabur dari razia yang nyaris membahayakan diri. Sementara sejumlah pengendara lainnya panik, putar balik dan tancap gas saat polisi menghadang mereka yang lewat di jalur bus Transjakarta di Jalan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Diamankan karena berboncengan tanpa helm. Saat diperiksa ternyata pemuda yang dibonceng membawa obat terlarang jenis tramadol. Keduanya pun diamankan polisi. Sementara itu tak sedikit yang pasrah terjaring razia dengan alasan terburu-buru. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengemis tajir terciduk saat meminta paksa pada pengendara. Mengejutkan, di dalam tasnya ternyata pengemis ini membawa uang hampir 40 juta rupiah. Dalam sehari penghasilannya mengemis mencapai Rp150.000. Pirang minggu, pirang bulan. Ini 3 minggu sauan. Pun akan sauan. Lanek saya ini. Pengakuan mengejutkan seorang pengemis lansia saat diamankan petugas Satpol PP Kota Kediri, Jawa Timur. Tumpukan uang yang ditemukan dalam tasnya ternyata hasil mengemis selama 1 bulan. Petugas tidak sempat menghitung uang tersebut, namun dari pengakuan, total keseluruhan berkisar 30 hingga 40 juta rupiah. Pengemis AS diamankan setelah dilaporkan warga karena memaksa meminta uang kepada pengguna jalan dengan menggedor kaca mobil dan mencolek pengendara motor. Sama tas kresek, setelah kita lihat ada berapa bendel kresek, 6 atau 7 itu berisi uang.
uang recehan dan juga ada uang ratusan ribuan ya. AS mengaku semua uang yang didapatnya dari mengemis selama lebih dari 1 bulan dengan penghasilan sehari sekitar Rp150.000. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ternyata efisiensi anggaran berdampak langsung ke masyarakat. Imbasnya penumpukan sampah di berbagai titik di Kota Jember, Jawa Timur. Usai petugas pengangkut sampah non-ASN dirumahkan. Jember darurat sampah. Tumpukan sampah terlihat di berbagai titik di Kota Jember, termasuk di jalan protokol kota. Selain kotor dan jorok, tumpukan sampah menimbulkan bau menyengat dan mengundang banyak lalat. Pejalan kaki, pengendara dan pedagang mengaku terganggu dengan banyaknya tumpukan sampah yang tidak terangkut selama seminggu terakhir. Penyebabnya karena efisiensi anggaran yang membuat 336 petugas kebersihan honorer non-ASN dirumahkan. Sepanjang saya tadi bersepeda, kurang lebih saya keliling kota ini, ya memang penumpukan sampah masih terjadi. Ya ini mungkin karena berkaitan dengan pengurangan tenaga honorer non-ASN. Sehingga kami, petugas-petugas yang ASN, yang PNS ini sekarang banyak kita alihkan untuk ke depo dan TPS. Karena apa? Karena di depo dan TPS ini sampahnya itu adalah sampah campuran. Ratusan petugas kebersihan tengah menunggu proses P3K untuk bisa kembali bekerja. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Penggusuran lahan di Tambun, Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu mengejutkan banyak pihak. Bagaimana bisa lahan yang memiliki sertifikat hak milik dapat digusur? Apa yang terjadi di balik eksekusi lahan tersebut? Berikut Rakyat Bicara. Tanggal 30 itu mengeksekusi dapat hari Minggu. Pagi-pagi saya datang ke sini sudah eksekusi. Disampaikan bahwa sertifikat kalian berlima ini sah. Ini salah sasaran. Salah sasaran. Jadi seharusnya nggak di situ dia eksekusi ke tempat kita. Oke. Kalau dari Ibu sendiri nih, apakah nantinya akan menempuh jalur hukum atau enggak sih Bu? Oh jelas. Oke. Saya akan menempuh jalur hukum sesuai dengan perbuatannya. Eksekusi salah sasaran ini, jangan sampai masyarakat kecil terjadi lagi seperti ini. Cerita bermula tahun 1967. Juju Saribano Andoli menjual tanahnya seluas 3,6 hektar kepada Abdul Hamid. Namun diduga terjadi wan prestasi, Juju membatalkan akte jual beli atau AJB secara sepihak. 1982 terjadi penjualan kepada Kayat. Tanah 3,6 hektar langsung disertifikatkan atau SHM atas nama Kayat. Karena terlalu luas, Kayat kemudian memecah tanahnya menjadi 4 bagian dan dijual kepada pihak lain. 1996, Mimi Jamilah, anak dari Abdul Hamid, bermodal AJB antara Juju dan Abdul Hamid, ia menggugat penjualan tanah dari Juju kepada Kayat. Di antara lahan sengketa ini ada yang dibeli pengembang dan saat ini didirikan klaster perumahan. Sementara, rumah yang dirobohkan ini ternyata justru berada di luar objek sengketa. Dan kelima rumah ini pun sudah memiliki sertifikat hak milik. Berarti memang untuk rumah yang sekarang posisinya sudah dirobohkan, ada SHM. Ada SHM resmi dari pemerintah. Ini berarti nanti untuk Mas Heri sendiri apakah akan menempuh ke jalur hukum atau gimana nih? Saya sih pasrahnya sama Pak Menteri, sama Pak Prabowo, tolong dibantu karena melewat jalur hukum juga kan kami kan terkendala ya sama biaya dan administrasi segala macamnya. Cerita sengketa tanah di Tambun Selatan ini semakin menambah daftar panjang sengketa tanah yang ada di Indonesia. Sementara itu, sertifikat hak milik yang seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat atas kepemilikan lahan seperti tidak ada artinya sama sekali.
Pemirsa, kesehatan prostat penting bagi kesejahteraan pria. Namun seiring dengan bertambahnya usia, banyak tantangan yang harus dihadapi seperti pembesaran prostat. Pengobatan seperti Rezum Water Vapor Therapy dapat dilakukan untuk meminimalisir rasa sakit pada penderita prostat. Rumah Sakit Abdi Waluyo mengadakan seminar terkait pengobatan terhadap pembesaran prostat. Dalam seminar ini dijelaskan terapi Rezum menggunakan kekuatan alami uap air untuk mengatasi penyebab utama pembesaran kelenjar prostat. Uap akan melepaskan energi panas yang merusak sel-sel jaringan prostat yang tumbuh berlebih. Jadi uap panas akan diinjek ke dalam situ, jadi prostatnya dengan perlahan akan mengecil. Nah, dengan prostat yang kecil nanti diharapkan kencingnya akan membaik. Nah, kencing membaik dan keluhan juga diharapkan juga membaik. Rezum Center of Excellence merupakan yang pertama di Indonesia. Pengobatan dengan injeksi uap ini juga menjadi yang pertama di Indonesia. Dari Jakarta, Ismalia dan Rizky Julianto, iNews melaporkan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Dalam amar putusannya, Hakim Tunggal Jumyato mengatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto dinyatakan sah. Sementara itu, kuasa hukum Hasto, Todung Mulia Lupis, mengatakan penetapan tersangka Hasto tidak sah karena kasus Harun Masiku sudah inkrah. Absen sore, ya Allah. Cuaca ekstrim juga mengakibatkan tumpukan kontainer di Jalan Kalianak Porak-Poranda menimpa truk. Beruntung tidak ada korban saat kejadian. Warga Surabaya dan sekitarnya diimbau agar tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang diperkirakan masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Sementara itu di Kota Makassar, warga Manggala dihebohkan dengan munculnya buaya di tengah pemukiman warga saat banjir. Dengan alat seadanya, warga berhasil menangkap buaya berukuran lebih dari 3 meter. Diduga buaya berasal dari TPA Antang masuk ke area pemukiman saat banjir mulai surut. Warga diimbau waspada terhadap potensi munculnya buaya lain, terutama saat kondisi banjir. Dari Maros dan Makassar, Sulawesi Selatan, tim kontributor melaporkan. Setelah melaksanakan rangkaian ibadah umroh di Mekah, mantan Presiden Megawati berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Berita ini akan sekaligus menutup jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Mantan Presiden Megawati berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Megawati didampingi 2 anaknya, Puan Maharani dan Muhammad Rizky Pratama, serta cucunya Diah Pikatan Orisa. Megawati dan rombongan memasuki Masjid Nabawi dan langsung melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah taubat, dan sholat sunnah hajat. Bukannya saya tentu mendapatkan kehormatan, berkah, masih tetap diakui sebagai VVIP, diterima dengan baik. Tapi kan saya juga mikir, mereka gimana caranya gitu, maksud saya. Buat jangan asal mikir, saya suka dulu waktu presiden saya bilang